Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sholatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak pemangku adat yang saya hormati, Bapak pemangku syarat, para pengantar, para undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, terkhusus kedua mempelai. Kalau saya melihat wajah mereka berdua, insya Allah sintekat dalek. Membaca nama mereka berdua, sesungguhnya sejak mereka lahir, orang tua punya harapan yang baik. Apa cirinya? Itu dilihat dari nama kedua mempelai. Nurul Khairiyah. Apa artinya? Nurul itu adalah cahaya, Khairiyah itu artinya kebaikan. Tajanna ditinggi, magi nilai asal tajanna ditinggi. Mudah-mudahan dalam hidupnya dia dipenuhi dengan cahaya kebaikan. Sebagaimana pula mempelai laki-laki namanya Muhammad Al-Ansari. Muhammad adalah manusia terpuji. Al-Ansari itu dinisbatkan kepada kaum Ansar yang ada di Madinah, yang menjemput kaum Muhajirin yang berasal dari Mekah. Dan salah satu sifat kaum Al-Ansar itu sifatnya dermawan. Apa buktinya? Nariku angka dua bebekna nawerini anggota nasiti untuk alena sini on robersana. Insyaallah Muhammad Al-Ansari mabes sama tu ribenena pokok nasininna poliang alamana ngiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mencoba menjelaskan nikah dari hurufnya N, I, K, A, dan H. Pertama adalah huruf N. N itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan amal itu tergantung pada niat. Maka kedua mempelai tentu niatnya karena Allah. Apa buktinya? Waktu onai akad nikah, di ujung ucapan ijab kabul itu adalah karena Allah. Maka yakin siapa yang menikah karena Allah, itulah janjinya pun Allah Ta'ala, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nariko kasiasi minabuti tunggal Allah pasuri. Ya. Itu kalau niatnya. Ya, tadi saya sudah dipesan sama yang mewakili untuk keluarga tidak boleh menyinggung. Tapi ada perkataannya tadi bahwa jodoh itu kan takdir. Ada prinsip jodoh itu di tangan Tuhan. Cuma kalau tidak dijemput di tangan Tuhan terus. Jadi harus ada usaha untuk menjemput jodoh itu. Ada nefatan apa-apa nih. Akhirnya dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi janjinya Allah kalau niatnya baik, maka Allah yang akan memberi kekayaan, Allah yang akan memudahkan rezekinya selama niat pernikahan adalah baik. Maka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tiga kata yang kita kenal, sakinah, kemudian mawaddah, kemudian warahmah. Sakinah itu artinya tenang. Tentu Muhammad Al-Ansari saya mau tanya, sekarang perasaannya sudah tenang. Tenang. Tenang ini jawabannya, tapi tidak sel-sel mobil. Agama itu berikut ini. Tapi kenapa tenang? Kenapa ketenangan itu perlu? Nabi Adam saja dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan di dalam surga, dia tidak tenang gelisah. Maka Allah tahu kegelisahan Nabi Adam, maka diciptakanlah Hawa dari tulang
Jadi kung kakak lolos itu karena lola riuna karena ini sebenarnya dia tidak tenang. Maka dia butuh pendamping. Sebagaimana pula Nabi Adam, itu artinya sakinah. Kemudian mawaddah itu cinta. Tapi cinta itu karena materi. Misalnya ada orang menikah, kenapa suka dia? Cantik ini. Nah, maka siapa yang hanya sampai pada level mawaddah, maka cintanya terbatas. Coba ibu-ibu, mau ngajak cantik tak ibu? Oh ibu, mau ngajak cantik tak tapi motor kita lembut kalori kita payoro, baik cantik. Maka kalau suami memilihmu hanya karena cantik, kurang tak lembut banyak makhluk. Siapa yang menikah karena harta, harta bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Gelombang kehidupan terus berputar. Maka siapa yang menikah karena harta, siapa yang menikah karena cantik, siapa yang menikah karena ada apanya, cintanya terbatas. Maka level yang kedua ini harus meningkat pada level yang ketiga, warahmah. Warahmah itu kasih sayang. Saya dulu di Amasang lewat sebuah jalan, angkat koroto matua, lato-lato nenek-nenek si tengku. Kupalit kami motorongin apa pada beneku ini koromita ya, koromita ya. Isi buku nama ni dari nasi sapi. Untuk bahagia nasi tengku. Saya dia kalau saya buat dia namanya nasi tengku. Ada sunnah dalam agama dari satu sunnah satu syarat berdua. Satu diri berdua. Jadi atas ini barangkali salah satu keberkahan pernikahan itu adalah ternyata si tempu suami menyuapi istri menyuapi suami itu paham. Bahkan kata Rasulullah, siapa seorang suami memandang istrinya, lalu istri memandang suaminya, lalu mereka saling memandang keduanya, nasallallahu ilaihi wa bi'asri rahmatin, maka Allah pandang keduanya dengan pandangan rahmat. Biasa mau ibu sudah bertanya. Biasa. Apalagi kalau suami sudah tidur, kata Allah ya suami duduk pengantin baru, rambutmu masih hitam semua. Tapi baru 2 tahun kita menikah, ternyata rambut ubanmu lebih banyak daripada rambut kita. Aku tahu wahai suamiku kenapa demikian, karena penghasilanmu cuma 2 juta per bulan, cicilanku 8 juta per bulan. Ia 8%. Maka hidup sederhana itu indah. Saya sering mengistilahkan begini. Ada seorang istri membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Masa nakal kau balik boleh? Kau balik boleh mau baru sih. Masa dia mulai papa balik boleh? Nah ale papa dan kita. Tapi apa kata suaminya ini bisa loka? Memang pada gaji itu 3 juta. Tapi ia tahu balik boleh. Tanpa menghormati Kalimantannya biasanya bolan. Dia naruh DP elo nak jadi sarang. Nah baru sarang boleh nak nalina moto. Yang punya kesedihan dia mulai beli motor lah sama ikut itu di BPL. Maka jangan membandingkan hanya karena harta. Sakinah mawaddah warahmah ukurannya bukan harta, tapi sakinah mawaddah warahmah ukurannya cuma satu, bahwa setelah menikah kalian berdua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga adalah sunnah menyisir rambut suami. Oh ibu, agar tikim mati tolong lesu. Biasa kau kata jaka nggak pernah laki tadi. Ini amalan yang pahalanya besar seolah-olah diletakkan. Apa yang jaka yang kau di mana? Padahal coba tanya suami, wahai suamiku, lo kepala samping kanan atau samping kiri atau kepala dua, maka dalam yang kanan lupa dari ini. Ternyata menyisir rambut pun itu adalah pahala. Yang keempat adalah membantu pekerjaan istri. Muhammad Al-Ansari, walaupun sibuk nantinya di luar bekerja, tapi ingat, bantulah istri di rumah. Ya, saya tadi ditelepon oleh Pak Tawakal, Pak Ustadz, pengantin sudah, padahal kenapa kamu bisa benar? Kita kecuri orang. Padahal itu beli aja yang kelima bisa benar iya Pak Onrangnya anakmu. Kita kecuri. Padahal malu bisa benar itu lebih mak bisa benar ini mengontrang anak. Ya mengontrang anak itu kewatan. Tapi yang kau nih sila lulu selesai kamu pakai ikan. Maka membantu pekerjaan istri itu juga adalah pahala. Itu adalah N. Yang kedua huruf I itu adalah ikhlas. Ya.
Tidak ada akan muncul masalah kalau rumah tangga dimulai dengan keikhlasan menerima. Maka ikhlas itu adalah sirrun min asrarillah. Dia adalah rahasia di antara rahasia Allah. Dan ikhlas itu bukan bahasa mulut, tetapi ikhlas itu adalah bahasa hati. Nah, di sini juga hadir orang tua mempelai. Bukan hanya kedua mempelai yang ikhlas menerima pasangan, tapi ini mak tua ini perlu tuh ikhlas diterima menituta. Pagkatutu ya Roma tua, dia ikhlas terima menituna. Sehingga ada ungkapan begini: jika engkau mendapatkan menantu yang tidak bisa memasak, maka jangan kau hina ia, tetapi ajarkanlah ia memasak agar dia bisa masak untuk anak. Jika kau dapatkan menantu yang tidak punya pekerjaan, maka jangan kau hina ia, tapi tunjukkan ia pekerjaan agar bisa bekerja untuk anak. Ikhlas. Nah, saya mau tunjukkan apa arti ikhlas. Oh ibu, si Lalota dimarahi oleh suami, nak kade-kade kopi. Setelah dimarahi, dihina, lalu dia berkata, wahai istriku, coba setrikakan baju saya ini. Pertanyaannya, menyama gak nyawa atas setrika wajah? Itu tandanya tidak ikhlas. Tapi istri yang ikhlas akan tetap setrika. Tetap saya akan setrika bajumu dengan cara yang terbaik. Maka saya akan masakkan masakanmu dengan makanan yang terbaik. Namun sila loku furataceni, kenapa? Karena semua itu aku lakukan bukan mengharap pujian darimu selaku suami, tetapi saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun nanti yang paling banyak bekerja dalam rumah tangganya, maka dialah yang paling banyak mendapatkan pahala. Maka konsep dalam rumah tangga, jangan mau dibahagiakan, tetapi semua mau membahagiakan. Tapi kalau mau dibahagiakan, itu susah, karena manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu adalah I. Kemudian huruf K itu adalah komunikasi. Ingat, adinda berdua dalam komunikasi rumah tangga, Nabi itu pandai. Bahkan memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat mesra. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa? Nabi tahu ia tuh makun reye napoi nareko iganti-ganti. Apalagi Muhammad Ansari, kalau istrimu berkata, wahai adinda, bagaimana baju saya, bagaimana penampilan saya, mesti kau jawab, wahai adinda, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bersinar, itulah dirimu yang berasal dari Kabupaten Wajo. Bayangkan dari Wonomulyo. Saya sering di Masjid Aswaja di Polmas, ya mungkin ibu ada yang berasal dari sana. Betapa jauhnya melewati beberapa kabupaten. Dari Polmas melewati Pindrang, dari Pindrang melewati Sidrap, dari Sidrap baru masuk ke Wajo. Itu artinya laut akan kurenangi, gunung akan kudaki demi mendapatkan cinta. Ini rasa cinta. Cinta itu bukan cindolo natape, tetapi cinta itu adalah menggali harapan dari hati agar diberi kemudahan oleh Allah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah. Itu ikhlas. Kemudian yang komunikasi, kemudian A itu adalah agama. Agama, apa kata Nabi? Fasfar bisatikin, pilihlah yang beragama. Ingat Bapak Ibu sekalian, memilih yang beragama bukan karena ustaznya. Fitting itu ya nasa agama. Apa ustaz belum tentu. Maka makna beragama adalah siapa yang mengamalkan agama itu. Mungkin dia pejabat seperti beliau Insinyur Haji Sudirman Meru, tetapi dia orangnya beragama. Apa buktinya? Dia bisa menolong orang yang dari rumah sakit, tidak ada kendaraan, dia yang mengantar sampai ke kampung halamannya. Memang dia anggota dewan, tetapi mengamalkan nilai agama. Ini ya seperti agama. Ya, kita kau culek. Iya nak mufile culit aja nariasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah agama. Nah, maka adinda Muhammad Ansari ada pesan guru saya waktu menikah, supaya semua masalah dihadapi dengan baik. Kuncinya ini saja. Satu, nanti malam kan malam pertama ya. Kata guru saya, jangan sentuh istrimu wahai anakku. Itu kata guru saya, jangan sentuh anakmu wahai anakku sebelum kau membaca Al-Quran minimal 5 juz. Sanggup? Kalau bawa no. Tapi namanya kalau Aisyahmu paletuk.
Abangka sahabatku ya egana pak doangan napa lah i baca koto tama kamarai i koto baca tuda ko kasoroe i baca koto makarawa, tapi agak kejadian 12 doa yang dihafal mati sebelum ia menikah. Ketika malam pengantin baru namo bismillah si boloto mani nafal, apalagi 5 juz loh pada salamat. Maka minimal ambillah pendapat siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali faka'annama qara al-Qur'ana jami'ah, maka seakan-akan dia membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Itu amalan. Setelah kemudian mengamalkan itu, maka baca salawat 1000 kali. Saya baca Bapak Ibu sekalian. Salah satu wadinge nasabari nama putih anak ematu nareko jadi adalah ketika berhubungan dengan suami istri itu memperbanyak salawat. Tetapi ada kejadian orang tuanya suami putih, istri putih, tapi anaknya lahir hitam kulitnya. Kenapa dia hitam? Ternyata di dalam kamarnya angkat koro gambaran metesan. Nah, metesan tu lina tangga agak kanan emas semua bolong. Jadi nanti kalau mempelai terserah mau tampilkan wajahnya Prabowo silakan, ataukah Anies Baswedan silakan, atau Ganjar silakan. Tetapi pada intinya apa yang kau pandang, apa yang kau lihat, apa yang kau hayalkan, apa yang terbetik dalam hatimu dan akalmu, maka itu mempengaruhi keturunan yang diberikan oleh Allah. Itu adalah agama. Yang terakhir adalah harmonis. Ingat, membangun keluarga yang kedua mempelai itu adalah suatu hal yang hanya ada pada orang-orang yang berakhlak. Saya tutup nasihat nikah ini dengan pesan Andre Guruta ke Haji Muhammad As'ad. Aja tasappa alat birangnya di warang parangnya, nasabah iya tu warang parangnya anu capu. Aja tasappa alat birangnya di pangkat nania jabatannya, karena pangkat jabatan itu ada masanya. Aja tasappa alat birangnya di kanjak na tapai, nasabah iya tapai ang ketopagan kana. Naik kesappa alat birangnya rikanjak na sifat na nia ampe kedon, nasabah nigi gitu makanja sifatna na nia ampe kedona mesti diwerengi alat bira di Allah Ta'ala. Muhammad Al-Ansari, seganteng apapun seorang laki-laki, tapi kalau dia tidak bisa menghormati keluarga istrinya, ganteng itu tidak punya arti. Nurul Khairiyah, secantik apapun seorang wanita, tapi narekodeni sengi pakalati keluarga nalakena edetoga aga angkat na itu cantik. Apalagi kalau detona na cantik, detona na magerta, detona di sama pakalati, di sama katimun uliak pacokan. Kita nggak tapa nama patah sila-sila, kita nggak ampi na dukija. Tapi kalau orang mengatakan memang dia tidak ganteng, memang dia tidak cantik, tetapi akhlaknya, akhlak itulah. Saya ingin mengutip Khadijah, Ibu. Khadijah itu wanita kaya, penampilannya sederhana, tetapi hartanya untuk agama Allah. Khadijah itu wanita kaya, tapi coba baca dalam sejarah. Khadijah adalah wanita kaya, penampilannya sangat sederhana, tetapi hartanya untuk agama Allah. Beda dengan sebagian istri kita, detoma na namalanda asuhi rendah, penampilan taliwa-liwa ketikna luar biasa. Ingat Adinda, hidup di alam kubur lebih lama hidup di alam dunia. Maka dalam rumah tangga, sebaik-baik laki-laki bukan laki-laki yang mampu menggandeng tangan istrinya, lalu masuk ke mall-mall yang dia inginkan, lalu membeli apa saja yang dia inginkan oleh istrinya. Bukan itu. Tetapi suami yang terbaik adalah suami yang mampu menggandeng tangan istrinya untuk masuk ke dalam surga. Dan istri yang terbaik adalah istri yang mampu membantu suaminya untuk masuk ke dalam surga bersama-sama. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita akhir dengan doa. Semoga dengan doa Bapak Ibu sekalian menghantarkan kedua mempelai dalam naungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan keberkahan kepada kedua mempelai. Ya Allah, tetapkan keberkahan itu kepada keduanya dan kumpulkanlah mereka berdua dalam kebaikan. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, satukanlah hati kedua mempelai sebagaimana Engkau menyatukan hati Adam dan Hawa. Tapasitiwi atinna iya dua pada tota pasitina atinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah Al-Kubra. Satukanlah hati kedua mempelai sebagaimana Engkau menyatukan antara Ali dan Fatimah Az-Zahra, sebagaimana Engkau menyatukan antara ruh dan jasad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tewerini awatanga iya dua
pada Tuhan awat tangannya Nabi Musa alaihissalam. Beri kesabaran dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya ya Allah, sebagaimana Engkau memberi kesabaran Nabi Isa alaihissalam. Ibu tawirini asogir asagenana pada Tuhan tawirina asogir asagenana pengulupkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, salah satu tujuan pernikahan adalah agar generasi berlanjut. Karenanya ya Allah, limpahkan kepada kami semua yang hadir, teristimewa kedua mempelai keturunan yang soleh soleha, sebagaimana Engkau memberi keturunan yang soleh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, juga sebagaimana Engkau memberi keturunan yang soleha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami adalah orang-orang yang mendirikan salat, karena kami sadar dan paham bahwa digaga asalamakan napun neta sikiru patau narikurit na papule sampaja 5 waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.